Berdirinya Budi Utomo dijadikan sebagai awal pergerakan nasional, karena pada masa perjuangannya yang dilakukan rakyat Indonesia untuk menentang kaum penjajahan itu masih bersifat kedaerahan. Setelah lahirnya Budi Utomo, bermuncullah organisasi kepemudaan seperti Serikat Islam, Indonesia Partij, Taman Siswa, serta organisasi lainnya. Pada tahun 1945, dengan kekalahan Jepang atas sekutu pada Perang Dunia Kedua, itu semakin meningkatkan semangat pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu dilakukan persiapan kemerdekaan Indonesia melalui BPUPKI, PPKI, serta Panitia 9. Sehingga tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10, Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Melihat kembali perjuangan para leluhur kita dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia, kita, masyarakat Indonesia, harus terus berjuang merekatkan bangsa dan bersiap menghadapi perubahan. Khususnya di era globalisasi ini, secara tidak langsung memaksa setiap negara untuk memperkecil batasan bangsanya dan di sisi lain berpotensi melunturkan identitas dan jati diri bangsa tersebut. Tentunya, dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, banyak sekali informasi dan kegiatan positif yang dapat menjadi momentum gerakan global untuk memerangi berbagai isu melalui kolaborasi antar bangsa dan negara. Sehingga, dalam menghadapi globalisasi, kita harus bersiap memperkokoh konsensus pilar dasar berbangsa dan bernegara melalui penerapan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Isu yang terjadi dapat diidentifikasi menggunakan beberapa metode, yaitu 1. APKL dengan menilai 4 aspek. A. Aktual, sedang menjadi pembicaraan. B. Problematik, menjadi hal yang menarik untuk dibahas. K. Kekalayakan, berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Dan L. Layak, sesuai dengan tugas dan fungsi instansi. 2. USG, dengan menentukan prioritas isu berdasarkan mendesaknya, seriusnya, dan memburuknya suatu isu yang terjadi. Maka kita sebagai penerus bangsa harus bisa meningkatkan awareness terhadap isu yang ada dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, diantaranya yaitu mengutamakan musyawarah, mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak melakukan adanya diskriminatif terhadap budaya, ras, suku, dan agama, serta mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja. Kesiapsiagaan bela negara termasuk ke dalam nilai nomor 5 yang merupakan nilai yang berbunyi mempunyai kemampuan awal bela negara. Di sini dijelaskan bahwa kesiapsiagaan bela negara ada dua, yaitu kesiapsiagaan bela negara secara fisik dan kesiapsiagaan bela negara secara mental. Di mana pengertian dari kesiapsiagaan bela negara secara fisik adalah kegiatan atau kesanggupan seorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Sedangkan untuk pengertian dari kesiapsiagaan bela negara secara mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses penyelesaian diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa dan kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Keduanya, kesiapsiagaan diri secara fisik dan mental sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan yang merupakan tugas jabatan. Selain dapat mengerjakan pekerjaan dengan lebih baik, kesiapsiagaan fisik dan mental juga akan meningkatkan produktivitas pekerjaan. Dalam menghadapi isu-isu yang telah disebutkan, tentunya memerlukan kesiapsiagaan bela negara. Tidak hanya untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, namun juga sebagai perwujudan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, termasuk menjaga etika, etiket, dan moral. Sebagai ASN profesional, kita harus senantiasa menjaga kewajiban dan citra pemerintahan, melalui kinerja dan perilaku sehari-hari untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merugikan masyarakat dan negara dengan cara beretika yang baik. Selain itu, kita harus selalu menjaga etiket dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan negara. Dan tentunya kita harus senantiasa bermoral yang baik,
yaitu memegang nilai-nilai dan norma-norma dalam mengatur tingkah laku, serta dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Dengan menjaga etika, etiket, dan moral, menunjukkan bahwa kita mampu melaksanakan bela negara sebagai ASN profesional.